Halo guys, balik lagi dengan Titan Taylor guys. Kemarin habis setting track, capeknya nggak hilang-hilang, maklum perutnya ganjel guys. Aduh, habis naruh track, masang track, keganjel, nafas lagi. Akhirnya kepasang juga, tinggal di test track, tinggal dicoba. Nanti kita coba pakai Super Avante, prototipenya Magnum Saber, sama ya Magnum Saber, Cyclone, Beat Magnum, apalagi ya, banyak lah pokoknya prototipenya Magnum. Nah, tapi memang dia dirancang sama Profesor Tsuchiya, diincer sama Profesor Botak Ogami. Nah, nanti kita ceritakan juga Super Avante di episode yang ada di Let's and Go. Nah, sekarang gue mau review ruangan kerja. Enggak ruangan kerja sih, ruangan main-main. Karena kerjanya udah banyak, nanti saya jelaskan juga kerja saya ngapain. Sekarang waktunya melepas kacang, melepas peanut. Kita main-main Tamiya. Sebenarnya di meja ini saya setting buat ngerakit Tamiya, tapi ada beberapa yang bukan Tamiya, ada beberapa diecast yang jadi hobi, sama satu hobi motoran, ada Harley Road Glide, cita-cita kalau punya duit, tapi nggak tahu kapan. Ada Rubicon, ya kalau bapak-bapak kayak gini ya senangnya yang gede-gede. Ada Rubicon, ada KTM. Cuman ini KTM-nya KTM Enduro ya, bukan KTM yang untuk balap. Nah, pengennya kalau kurus balapan. Nah, sekarang kita baru bahas masalah Tamiya. Nah, di paling kanan kita ada box Tamiya yang keluaran Tamiya Mini 4WD Asia Challenge TMAC. Itu saya beli dari Jordan Toys. Tapi lumayan kaget sih guys. Pertama kali pengen banget mainan Tamiya gara-gara saya ke Jordan Toys, ngelihat ada lomba Tamiya yang ikut bapak-bapak umur 50, ada yang 60 tahun. Mereka waktu itu lagi tanding Cheng Race di Jordan Toys. Tempatnya di Cubic BSD. Oke, masuk lagi ke, nah ini Tamiya pertama yang saya beli dan udah dirakit, Super Avante prototype. Super Avante memang prototipenya Magnum punyanya Go Seiba. Masuk lagi ke timbangan. Nah, mungkin ngapain, bukan buat race pakai timbangan, ngapain ya, kita coba cek satu-satu. Nanti mobilnya yang sesuai sama episode Let's and Go, kita iseng-iseng cari tahu beratnya berapa. Selanjutnya ada dyno. Nah, mesin dyno sebenarnya. Ini mesin dyno Tamiya. Kalau di Tamiya namanya speed checker. Speed checker ini fungsinya untuk yaitu sama mengetahui kecepatan. Sekarang kita bahas di belakangnya ada Saramonic. Nah, Saramonic ini buat audio untuk konten kita. Kalau nggak salah kemarin beli Saramonic Blink 500 B2 Plus. Ya nanti teman-teman lihat aja kualitas looks-nya gimana, lihatnya sama kualitas suaranya. Dilihatnya enak atau suaranya ada yang bermasalah, nanti komen aja. Terus
Masuk lagi kita ke workstand. Ini meja buat ngerakit ya guys. Workstand with magnifying lens. Workstand dari Tamiya. Saya beli juga sama mat-nya. Ini cutting mat-nya Tamiya, biar kalau ngerakit enak. Ada lampunya, ada kaca pembesarnya. Nanti kita rakitnya pakai ini. Masuk lagi ke charger. Nah, charger ini saya pakai SkyRC NC 2500 Pro. Juga sama, lihat review di YouTube sama reviewnya FN Toys, Mas Fani, dari Bondowoso. Saya juga beli sama ini ya, kipasnya biar nggak panas baterainya. Jadi nanti baterainya dimasukin, terus pas ngecas kita kasih kipas biar tetap adem. Selanjutnya di belakangnya ada ya Tamiya box lah. Ini bisa jadi Tamiya box, bisa jadi peralatan, box peralatan juga. Nah ini saya beli juga kalau nggak salah lewat online. Saya juga iseng-iseng coba yang merek Tamiya. Alat-alatnya juga sama. Saya beli beberapa yang merek Tamiya, beberapa juga yang sesuai review di YouTube. Nah, namanya orang baru, coba-coba belajar. Nah, banyak belajar itu dari sini, FN Toys YouTube channel. Nah, dari Mas Wani ini saya mulai pertama ngelihat Tamiya lagi, lihat konten Tamiya dari Mas Wani ini. Terima kasih Mas Wani, jadi bergairah bikin nostalgia Mini 4WD. Cuman saya belum berani ikut balap. Nah, kalau ini spesialis balap. Nah, sebenarnya peralatan-peralatan ini saya sebenarnya pengen juga ikut balap. Nah, balap, tapi saya tahu itu biayanya mahal, mulai dari side dampernya, ada beberapa kelas, kalau nggak salah ada mulai dari IDC, Indonesia Damper Class, sama ada lagi STO, dan banyak lagi BMAX. Nah, tapi pengen juga nyoba, nanti harus sekolah dulu ke Mas Fani. Pengennya sekolahnya di Mas Fani, pengen belajar karena inspirasi pertama bikin konten Mas Fani. Terus semuanya udah lengkap, mulai dari setting derajat. Buat ini sebenarnya kepakainya buat balap ya, pakainya buat balap. Terus sampai apalagi discharger, terus ada beberapa alat-alat yang dipakai untuk balap. Contohnya ini buat ngelepas rilis ban. Terus buat masang ban juga ada, khusus buat masang ban juga ada. Khusus buat masang ban. Terus ada lagi buat ngencengin nutnya. Kemarin banyak ya belanja buat persiapan balap. Ini beli jangka buat ngecek berapa derajat, berapa milimeter rollernya, berapa milimeter nanti jaraknya. Banyak banget yang dipakai untuk balap. Terus ada lagi setting board ya, kalau nggak salah setting board, pelumas sama ini ground clearance. Terus ini buat bersihin mobilnya. Ini kuas buat bersihin juga, sama buat ini masang grease
Grease-nya kemarin saya beli juga di Mas Fani yang dari FN Toys ini. Terus ada lagi ini nih. Ini lucu banget ya. Belum pernah ngelihat. Ini buat ngencengin nutnya pakai ini. Mas Fani kemarin jual ini. Grease-nya sampai saya udah beli buat ngencengin bautnya. Gak tahu kemarin Mas Fani pakai alat ya, beberapa pembalap-pembalap Mini 4WD itu pakai alat buat ngencengin apa namanya, bautnya, jadi nggak pakai obeng lagi. Nah, ini buat bikin countersunk. Nah, countersangnya mata bor countersangnya kemarin juga beli di Mas Fani. Terus satunya itu buat ini roller ada buat beberapa buat istilahnya buat ngamplas lah. Terus ini ada juga buat masang atau ngelepas pinion ya. Saya beli juga ini baut untuk standar ya, Tamiya standar. Masih banyak belajar guys, jadi ya coba-coba kita seneng-seneng bareng. Tapi paling enggak fokusnya saya bikin Let's Go, karena waktu dulu kecil itu nggak kesampaian nonton serial Let's Go sampai habis karena harus latihan. Terus sama waktu itu ya main bentar dipanggil buat latihan, nggak bisa yang seharian Sabtu Minggu seharian terus di track Tamiya gitu, nggak bisa. Kenapa Tamiya berkesan juga? Tamiya berkesan karena ini masih ada ngebekas di tangan saya, itu sobek gara-gara bikin Tamiya yang 3 roda ya. Ada dulu Mas Novi kita setting bareng. Nah, pas setting itu sobek guys, bikin di sasisnya itu dipotong, akhirnya sobek di tangan. Ini sampai sekarang masih ngebekas. Nah, itu yang jadi keinget terus. Makanya Tamiya ini berkesan buat saya. Selanjutnya guys, di paling pojok ini kenapa ada Mario sama Luigi main tenis. Ini memang hampir 80% ya. 80% hidup saya dari tenis. Mulai dari sekolah dapat apresiasi itu dari dulu tenis. Ya kalau sekarang kalian ngelihat pasti nggak percaya, karena sekarang udah badannya udah ngelebar. Nah, ini pasti kalian nggak percaya. Cuman dulu pernah ikut turnamen tenis junior, sampai sekolah dapat beasiswa, kuliah S1 aja, S2-nya bayar sendiri. Yang amazing lagi dapat kerja juga dari tenis dulu. Dapat kerja dari tenis, jadi 80% lah, 80% hidup saya dari tenis. Nah, sekarang saya punya sekolah tenis. Namanya Tikoni Tenis Jakarta. Itu makanya saya bisa nyicil satu-satu Tamiya ini, alat-alat Tamiya ini dari Tikoni Tenis Jakarta. Jadi setiap ngelatih sebagian buat beli kit atau beli alat-alat Tamiya. Tenis sekarang juga lagi hype, makanya di Tikoni lumayan rame. Di kelasnya kalau satu penuh, Kamis juga ada beberapa yang sampai request ke private. Nah, di private itu saya juga kalau Sabtu Minggu kadang kalau ada panggilan private,
ya kita layani buat ngelatih private. Cuman kalau enggak ya kita main-main aja. Kita mainan Tamiya. Kita happy-happy aja karena terus terang udah padat jadwalnya, udah stuck kepalanya, butuh hiburan. Yang pertama saya kerja, kedua ngelatih tenis, ketiga saya megang tim PON Jawa Timur di cabang olahraga soft tennis. Oke, itu aja yang bisa saya review. Mulai dari meja-meja ini kita bikin konten tentang Tamiya. Pertama kita bikin konten tentang Tamiya. Nostalgia Tamiya, Let's and Go, tentang apa ya? Episode-episode yang menarik sama mobil-mobilnya yang menarik. Let's and go. Thank you guys.